Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Aji Arifin dari WMK Digital Edu. Hari ini kita akan mempelajari Matematika kelas 9 semester 2. Matematika kelas 9 semester 2 ini terdiri atas 2 bab. Bab 1 mempelajari kekongruenan dan kesebangunan. Bab 2 mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kekongruenan dan kesebangunan. Untuk pemetaan dasar, kalian dapat melihat di modul inspirasi di buku kalian. Tahukah kamu bagaimana seorang pengrajin mebel membuat miniatur rumah adat hingga sama persis dengan rumah aslinya? Bagaimana pula cara menentukan ukuran miniatur rumah yang akan dibuat? Ukuran miniatur rumah disesuaikan dengan ukuran rumah aslinya. Maksudnya, ukuran miniatur rumah dibuat dengan skala tertentu dari rumah aslinya. Sebagai contoh, ukuran panjang rumah aslinya 12 meter, dibuat menjadi 12 cm. Perbandingan panjang rumah asli dengan panjang miniatur digunakan untuk menentukan lebar miniatur rumah. Dengan demikian, miniatur rumah akan sebangun dengan rumah aslinya. Kekongruenan dan kesebangunan. Syarat kekongruenan. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah 1, atau dapat dikatakan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan kata lain, bangun datar disebut kongruen jika bentuk dan semua ukuran bangun datar sama. Contoh bangun datar adalah segi 6. Kesebangunan. Syarat kesebangunan adalah 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dengan kata lain, bangun datar disebut sebangun jika bentuk bangun datar sama, tetapi ukuran berbeda dan memenuhi perbandingan senilai. Contoh bangun datar adalah trapesium sama kaki. Kekongruenan 2 segitiga. 2 segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. 1. Sisi-sisi-sisi atau SSS, yaitu ketiga sisi segitiga sama panjang. 2. Sisi, sudut sisi atau SDS, yaitu dua sisi sama panjang dan sudut apitnya sama besar. Sudut, sisi sudut atau SD, yaitu dua sudut sama besar dan sisi yang diapit sama panjang. Keempat, sudut, sisi atau SDS, yaitu dua sudut sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut tadi sama panjang. Kesebangunan 2 segitiga. Cara untuk menunjukkan kesebangunan 2 segitiga adalah sebagai berikut. 1. Sisi atau SSS. Cara ini dapat dilakukan jika unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah ketiga sisinya. 2. Sudut atau SD. Cara ini dapat dilakukan jika unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah ketiga sudutnya. 3. Sisi atau SDS. Cara ini dapat dilakukan jika unsur-unsur yang diketahui pada segitiga adalah dua sisi yang bersesuaian dan sudut apitnya. Perbandingan ruas garis pada segitiga. Perhatikan gambar segitiga besar ABC dan segitiga kecil ADE di bawah ini. Berdasarkan syarat kesebangunan bangun datar, sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga mempunyai perbandingan yang senilai. Dengan demikian,
Didapatkan perbandingan sisi-sisi segitiga ABC dan segitiga ADE sebagai berikut. AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Jika diperhatikan, maka segitiga siku-siku ABC sebangun dengan segitiga siku-siku ABD. Selain itu, segitiga siku-siku ABC juga sebangun dengan segitiga siku-siku BCD. Dengan demikian, segitiga siku-siku ABD juga sebangun dengan segitiga siku-siku BCD. Berdasarkan kesebangunan bangun datar, maka dapat dirumuskan kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku ABC sebagai berikut. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. BC kuadrat sama dengan CD dikali AC. BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Contoh permasalahan berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. 1. Seorang pengusaha mebel membuat seperangkat meja rias dan kursinya. Sketsa permukaan meja rias dan kursinya seperti pada gambar di bawah. Jika permukaan meja rias dan kursinya merupakan pasangan bangun datar yang sebangun, maka berapakah panjang sisi kursinya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Permukaan meja rias dan kursinya merupakan dua bangun datar yang sebangun. Panjang meja rias adalah 120 cm dan lebarnya 90 cm. Sedangkan kursi meja rias mempunyai lebar 30 cm. Panjang kursi meja rias dapat dihitung sebagai berikut. Panjang meja rias per panjang kursi sama dengan lebar meja rias per lebar kursi. Sehingga diperoleh panjang kursi 120 dikali 30 per 90 dan diperoleh hasilnya adalah 40 cm. 2. Sebuah tangga bersandar pada suatu bangunan dan menyentuh sebuah balok. Jarak bangunan dan kaki tangga adalah 2,5 meter. Diketahui lebar balok 90 cm dan tingginya balok 150 cm. Berapakah tinggi bangunan tersebut? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut. Perhatikan ilustrasi kedudukan bangunan, balok, dan tangga berikut. Berdasarkan ilustrasi, tinggi bangunan adalah panjang AC, segitiga ABE, dan ACD adalah dua segitiga yang sebangun, sehingga panjang AC dapat diketahui sebagai berikut. AB per AC sama dengan BE per CD. Sehingga hasilnya 160 AB sama dengan 13.500. Sehingga diperoleh hasilnya AB adalah 84,375 cm. Tinggi bangunan AC dapat dihitung sebagai berikut. AC sama dengan AB ditambah BC sama dengan 234,375 cm. Itulah tadi pelajaran kita hari ini mengenai matematika kelas 9. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aji Arifin dari WMG Digital Edu.